Kita bertemu lagi dengan video di mata kuliah topik energi biomasa. Pada video keempat dari topik kelima ini, kita akan membahas sumber-sumber energi biomasa yaitu biomasa air, sampah, dan limbah. Pada video ketiga, kita membahas sumber-sumber energi biomasa dari hutan dan pertanian. Pertama, biomasa air. Biomasa air adalah tanaman yang dihasilkan melalui budidaya air atau dipanen dari sungai, dari danau, dan dari laut. Jenisnya adalah pertama mikroalga atau fitoplankton. Mikroalga ini tidak memiliki akar, tidak memiliki batang, dan juga tidak memiliki daun. Contohnya adalah Spirulina, Chlorella, dan Botryopsis. Kelebihan dari biomasa air ini, mikroalga ini adalah dia mudah dicerna atau mudah digest. Kemudian dia cepat tumbuh, tetapi kelemahannya adalah butuh penyimpanan, biaya juga cukup mahal, teknik budidaya cukup rumit dan mahal juga, ada upaya untuk memanen, oleh karena itu secara keseluruhan biayanya cukup mahal. Selain mikroalga, jenis biomasa air lainnya adalah makroalga. Makroalga ini adalah rumput laut. Saya percaya bahwa Anda cukup familiar dengan salah satu jenis biomasa ini ketika Anda misalkan minum es cendol rumput laut. Jadi rumput ini memiliki kandungan minyak yang cukup besar sehingga dia bisa dikonversi menjadi energi. Kelebihan dari rumput laut adalah mereka cepat tumbuh dan juga bisa didigest atau dicerna, namun membutuhkan penyimpanan, biayanya masih cukup mahal dan teknik budidaya juga masih cukup rumit. Jenis biomasa air yang berikutnya adalah tumbuhan mengambang. Ini ada beberapa jenis, misalkan Salvina, duckweed, enceng gondok. Ini cukup banyak ditemukan di Indonesia, hampir semuanya. Kelebihannya adalah ini adalah jenis biomasa yang murah, sementara untuk memanennya juga cukup sederhana. Mereka cepat tumbuh, bahkan dengan gampang bisa berinvasi. Namun ini musiman, oleh karena itu juga butuh penyimpanan untuk digunakan pada saat tidak musimnya. Kerapatannya rendah dan kandungan abunya cukup tinggi. Peta ini menunjukkan di mana biomasa air dipanen di seluruh dunia. Terlihat di sini ada beberapa negara yang sudah memanennya, dan beberapa negara spesial seperti Cina, Indonesia, Filipina, Jepang, dan Korea adalah negara-negara yang memanen biomasa cukup besar. Indonesia merupakan salah satu yang paling besar di dunia setelah Cina. Oleh karena itu sekali lagi bahwa biomasa air ini di Indonesia potensinya sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk energi. Sumber-sumber biomasa yang keempat adalah sampah. Yang dimaksud dengan sampah di sini adalah sampah kota, termasuk diantaranya adalah sisa-sisa makanan dari dapur kita, kemudian produk-produk kertas, misalkan plastik dan lain-lain. Kelebihan dari biomasa sampah ini adalah pertama murah, cadangannya banyak, namun kotor, sulit diprediksi suplainya, dan dia juga bercampur antara sampah basah dengan sampah kering dan macam-macam, dan juga sebagian sampah ini beracun. Jenis biomasa yang terakhir adalah air limbah. Yang dimaksud dengan air limbah di sini adalah semua limbah padat yang keluar dari tempat pengolahan atau tempat penampungan limbah. Salah satu jenis yang populer adalah biomasa yang keluar dari kita sendiri, manusia. Kelebihannya adalah tersedia di kota dengan harga yang murah, dan biomasa ini juga bisa dicerna, oleh karena itu bisa diubah menjadi gas. Namun kelemahannya adalah biomasa ini kotor, cadangannya juga sulit diprediksi, dan kemudian juga bercampur dengan material-material lain.
Biomasa limbah ini juga merupakan sumber biomasa bakteria dan mereka bisa diubah menjadi biogas. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan membahas sedikit tentang advanced biofuel. Di dalam dunia bahan bakar biomasa ada beberapa jenis yang cukup dikenal. Yang paling terkenal mungkin adalah biomasa biodiesel. Yang kedua adalah bioetanol. Biodiesel ini adalah bahan bakar pengganti diesel atau solar. Bioetanol ini adalah bahan bakar pengganti bensin. Tetapi sebenarnya ada beberapa jenis lagi biofuel ini. Di antara yang cukup sering disebut adalah diesel renewable diesel yang sebelumnya kita bahas ketika kita membahas tentang sejarah, dan advanced biofuel. Nah, apa itu advanced biofuel? Menurut International Energy Agency, advanced biofuel ini adalah biomasa biofuel yang diproduksi dari bahan mentah atau dari residu atau dari limbah tanaman yang bukan pangan. Jadi oleh karena itu biomasa ini fokus pada lignoselulosa. Lalu biomasa advanced biofuel ini dia pengurangan emisi gas rumah kacanya signifikan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Lalu tidak ada persaingan langsung antara biofuel ini dengan tanaman pangan atau pakan untuk lahan pertanian. Sebagaimana kita ketahui bahwa biomasa ini tumbuh di tanah, sementara tumbuhan untuk makanan kita juga tumbuh di tanah. Nah, biomasa yang advance ini adalah biomasa yang tidak bersaing dalam perbukaan lahan dengan pertanian untuk pangan dan pakan. Kemudian biomasa advanced biofuel ini juga tidak berdampak pada keberlanjutan secara signifikan. Sumber-sumber biomasa advance ini bisa datang dari agricultural residue atau sisa-sisa pertanian, dari limbah kota, dari sisa-sisa di hutan, atau di tanaman energi. Biomasa yang dari semua jenis biomasa ini bisa dilakukan treatment awal. 3 jenis yang utama. Yang pertama adalah pre-treatment atau penanganan awal, kemudian dilanjutkan dengan hydrolysis. Setelah dihidrolisis, lanjut ke proses berikutnya untuk memproduksi gula. Nah, gula ini kemudian bisa dilakukan 3 jenis proses. Yang pertama, gula ini bisa difermentasi, hasilnya adalah etanol atau butanol, atau dilakukan treatment lagi, kemudian lalu dilakukan hydrogenation namanya. Nanti kita akan bahas apa itu hydrogenation ketika membahas tentang konversi energi biomasa. Nah, hasil dari hydrogenation ini adalah diesel fuel untuk pesawat atau gas lain. Sementara hasil dari hidrolisis adalah oil hydrolysis atau minyak hidrolisis. Minyak hidrolisis ini bisa diolah lagi dan dia bisa diubah menjadi minyak diesel, bisa jadi minyak pesawat atau gas lain juga. Sedangkan hasil gasifikasi adalah syngas. Syngas ini bisa dikonversi menjadi dengan cara fermentasi syngas. Kemudian ada teknik yang namanya fish trops. Kemudian ada juga melalui katalis atau penyulingan. Nah, syngas ini bisa diubah menjadi etanol atau butanol. Kemudian dari Fischer-Tropsch ini bisa diubah menjadi etanol dan butanol juga. Sedangkan hasil dari katalis atau refining ini bisa diubah menjadi diesel atau bahan bakar pesawat dari gas lain. Bisa juga diubah menjadi metanol, bahkan bisa diubah menjadi campuran alkohol konsentrasi tinggi. Nah, itulah video kita tentang sumber-sumber biomasa yang berasal dari air, kemudian dari sampah dan dari limbah cair. Terima kasih.